Izin Mas Mbak, perkenalkan nama saya Rania Anindya-Sari dengan NIM G0024035 dari kelompok A6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum anatomi dengan kasus yang kedua. Sebelumnya internetnya sedikit tidak baik, jadi mungkin delay saat menjelaskan. Dimulai dari soal, seseorang merasa lemas pada tangan tepatnya di gigi 1-3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Soalnya adalah A. Menjelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrakii dan manus. Yang B adalah jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Oke, yang pertama bisa dilihat, saya akan zoom. Berikut merupakan saraf-saraf yang menginervasi regio antebrakii dan manus beserta fungsinya. Yang pertama adalah nervus medianus yang terletak di sini. Itu memiliki fungsi untuk menginervasi otot-otot flexor di lengan bawah seperti flexor pergelangan tangan dan flexor jari, dan otot-otot di telapak tangan yang berkaitan dengan jari 1-3 hingga setengah dari jari 4. Lalu berperan juga untuk dalam gerakan dan sensasi pada jari-jari tersebut. Yang kedua ada saraf ulnaris ini. Itu memiliki fungsi untuk menginervasi sebagian besar otot intrinsik tangan, termasuk otot-otot yang mengontrol jari 4 dan 5. Ini merupakan otot interosei dan otot lumbrikal. Saraf ini juga berperan dalam memberikan sensasi pada kulit telapak tangan di area tersebut. Yang ketiga adalah nervus radialis yang memiliki fungsi untuk menginervasi otot ekstensor di lengan bawah seperti ekstensor pergelangan tangan dan jari, serta memberikan sensasi pada bagian belakang lengan dan tangan, termasuk jari 1-3 serta setengah jari 4. Dan yang keempat terdapat nervus musculocutaneus yang ini. Walaupun lebih berfokus kepada lengan atas, tapi saraf ini juga menginervasi otot-otot flexor di lengan atas serta memberikan sensasi pada sisi lateral antebrakii. Oke, itu cukup untuk slide yang pertama. Yang kedua merupakan regio antebrakii. Nah, regio antebrakii ini yang pertama ada ventral. Nah, ventral ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu lamina superficialis dan lamina profunda. Nah, untuk lamina superficialis ini berorigo di epicondylus medialis humeri dan inervasinya tuh nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu untuk lamina profunda itu inervasinya nervus interoseus anterior cabang nervus medianus dan nervus ulnaris pada bagian. Nah, lalu yang pertama untuk lamina superficialis sendiri terdapat pronator teres, yaitu di sini dan di sini. Saya sambil menunjuk bagiannya. Lalu musculus flexor carpi radialis yang terletak pada di sini. Lalu ada musculus palmaris longus itu di sini. Musculus flexor carpi ulnaris yang berada di sini. Lalu musculus flexor digitorum superficialis yang terdapat di sini. Lalu di lamina profunda itu terdapat flexor digitorum profundus yang terdapat di sini. Lalu musculus flexor pollicis longus yang terdapat di sini dan musculus pronator quadratus yang terdapat di sini. Oke.
Untuk regio anterbrachii yang kedua itu dorsal. Nah, dorsal ini juga dibagi menjadi dua sama, yaitu lamina superficialis dan lamina profunda. Nah, untuk lamina superficialis ini berorigo di epicondylus lateralis humeri, dan inervasinya ada di nervus radialis, dan untuk yang lamina profunda diinervasi dengan nervus radialis. Nah, untuk bagian-bagiannya, yang pertama ada musculus brachioradialis yang berada di sini. Yang kedua ada extensor carpi ulnaris longus yang terdapat di sini. Maaf. Untuk musculus flexor carpi ulnaris terdapat di sini. Lalu musculus extensor carpi radialis brevis yang terdapat di sini. Lalu ada musculus extensor digitorum yang terdapat di sini, musculus extensor digitimini terdapat di sini, dan musculus anconeus yang terdapat di sini. Lalu untuk lamina profundanya terdapat musculus supinator yang terdapat di sini. Lalu musculus abductor pollicis longus yang terdapat di sini. Musculus extensor pollicis brevis yang terdapat di sini. Lalu dan di sini juga. Lalu ada musculus extensor pollicis longus terdapat di sini dan di sini. Lalu yang terakhir ada musculus extensor indicis yang terdapat di sini. Mungkin itu saja. Lalu untuk kinesiologinya terdapat dua, yaitu pronasi yang yaitu memutar telapak tangan ke bawah yang oleh musculus pronatus teres dan musculus pronatus quadratus, yaitu ada di sini dan di sini. Tapi kita akan fokusin di sini. Lalu pronatus teres terdapat di sini. Maaf, tadi belum ditunjukkan. Untuk supinasi sendiri, yaitu memutar telapak tangan ke atas, itu dibantu oleh musculus supinator, seperti namanya. Oke, untuk kinesiologi lain yaitu fleksi pergelangan tangan dan ekstensi pergelangan tangan. Nah, untuk fleksi pergelangan tangan itu mengurangi sudut antara lengan bawah dan pergelangan tangan, serta ekstensi pergelangan tangan adalah menjauhkan sudut antara lengan bawah dan pergelangan tangan. Untuk fleksi pergelangan tangan terdapat flexor carpi radialis. Flexor carpi radialis terdapat di sini. Lalu flexor carpi ulnaris yang terdapat di sini. Terdapat musculus flexor digitorum superficialis dan musculus flexor digitorum profundus yang terdapat di sini. Lalu untuk ekstensi pergelangan tangan itu terdapat 4 musculus juga, yaitu musculus extensor carpi radialis longus, brevis, extensor carpi ulnaris, dan extensor digitorum. Untuk letaknya, ini yang musculus extensor carpi radialis longus, ini yang merupakan musculus extensor carpi radialis brevis. Lalu ini merupakan musculus extensor digitorum, dan yang terakhir adalah musculus extensor carpi ulnaris. Itu mungkin segitu saja. Sekian presentasi kasus kedua dari saya, Rani Anindya Sari. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.